Hai, jumpa kembali dengan saya Iwan Lembong di media pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di materi praktikum basis data pada bagian yang ke-12, yaitu mengenai fungsi-fungsi dalam Microsoft SQL Server. Pada sesi kali ini kita akan belajar beberapa fungsi yang terdapat di dalam Microsoft SQL Server yang tentunya sering kita gunakan di dalam mengembangkan sebuah database, khususnya dalam mengakses sebuah informasi ke tabel. Capaian pembelajaran kita pada sesi kali ini yaitu kita mampu menggunakan fungsi-fungsi dalam Microsoft SQL Server. Nah, yang pertama yaitu fungsi string. Ya, fungsi string ini adalah fungsi yang digunakan atau diperuntukkan bagi data yang mempunyai tipe data teks atau string dengan menggunakan tanda petik 1 atau petik 2. Nah, salah satu contoh fungsi-fungsi string pada SQL sebagai berikut, misalnya perintah concat. Concat digunakan untuk menggabungkan beberapa string menjadi satu buah string utuh. Jadi secara umum penggunaan concat adalah dengan sintaks seperti berikut. Concat dalam kurung string 1, string 2, atau dan seterusnya. Jadi bisa terdiri dari lebih dari 2 string ya di dalam perintah concat. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah tabel dengan nama tabel kode seperti gambar berikut. Jadi ada 2 kolom, yaitu kode huruf dan kode angka. Nah, dengan menggunakan perintah concat kita akan menggabungkan kedua kolom tersebut. Jadi dengan sintaks select concat kode huruf, kode angka from kode. Nah, untuk lebih jelasnya seperti biasa kita akan ilustrasikan di SQL Server. Baik teman-teman, kita coba masuk ke SQL Server-nya kita. Oke. Di sini saya sudah mempunyai sebuah database yang bernama basis data DB ya. Jadi kita tinggal klik kanan di sini di basis data DB, klik kanan kemudian kita buka query analyzer dengan memilih new query. Oke. Nah, sebelum kita melakukan perintah concat, coba kita lihat dulu isi dari tabel-tabel yang ada di dalam database ini. Nah, di sini kita mempunyai sebuah tabel namanya kode ya. Jadi kalau kita jalankan dari sini untuk melihat isi dari tabel kode, select bintang from kode. Oke, kita jalankan dulu. Oke. Nah, dari sini kita akan memberikan perintah concat untuk menggabungkan kedua kolom tersebut. Jadi select concat ya, kode huruf, kode angka, from kode. Ya, jadi di sini kita akan menggabungkan kolom kode huruf dan kode angka. Nah, jadi kalau kita jalankan perintah ini, maka hasilnya seperti ini. Jadi penggabungan dua buah kolom antara kode huruf dan kode angka. Nah, di sini nama kolomnya tidak ada, bisa kita ganti aliasnya di sini dengan menggunakan perintah S, misalnya gabungan kolom. Ya. Jadi nama aliasnya ini bebas kita beri nama apa, terserah teman-teman nanti mau kasih nama apa di sini. Tujuannya supaya nanti waktu kita melihat hasil query-nya, di sini ada nama kolomnya. Nah, kalau cara yang pertama tadi, di sini
tidak ada nama kolom, ya. Jadi kalau kita jalankan kembali, hasilnya seperti ini. Ya, jadi gabungan kolom adalah di sini ada namanya gabungan kolom. Nah, itu untuk contoh penggunaan perintah concat. Kita lanjut, ya. Nah, ini adalah contoh salah satu fungsi string yang ada di dalam SQL Server, yaitu concat. Oke, selanjutnya yaitu left. Left digunakan untuk mengambil nilai dari suatu string sebanyak n digit dari posisi kiri. Jadi kita akan mengambil nilai string sebanyak n dari posisi kiri. Misalnya menampilkan field nama dan 2 digit pertama dari field nama pada tabel barang. Jadi kita di sini akan menampilkan kolom nama dan 2 digit nama barang dari sebelah kiri dengan menggunakan perintah left. Nah, kalau kita jalankan di SQL Server, ya caranya seperti ini. Jadi di sini kita sudah mempunyai tabel namanya barang. Jadi kita tampilkan dulu isi dari tabel barangnya. Select bintang from barang. Kita jalankan dulu. Oke, di sini dengan menggunakan perintah left, kita akan menampilkan 2 digit pertama dari kolom nama. Ya, jadi perintahnya seperti ini, select nama, left nama sebanyak 2 digit. Kita kasih alias ya, 2 digit nama. Kita bilang dari kiri, ya, sebelah kiri from barang, ya. Jadi di sini kita akan menampilkan kolom nama, kemudian 2 digit pertama atau dari sebelah kiri, karena di sini kita menggunakan fungsi left dari kolom nama. Kemudian kita beri nama aliasnya 2 digit nama kiri. Ya, maksudnya saya dari sebelah kiri, di mana kolom-kolom ini kita ambil dari tabel barang. Nah, kalau kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di kolom aliasnya kita, yaitu 2 digit nama kiri itu, maka dia akan mengambil 2 digit dari kolom nama dari kiri, ya. Demikian juga kalau misalnya kita ganti 2 ini menjadi 4 misalnya, ya, maka dia akan mengambil sebanyak 4 digit dari kiri pada kolom nama. Jadi kalau kita jalankan, ini kita boleh ganti dengan 4, ya. Itu terserah kita ya, mau kasih nama apa. Nah, nanti kalau dengan perintah ini maka hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk perintah left. Oke, selanjutnya adalah perintah right. Perintah right digunakan untuk mengambil nilai dari suatu string sebanyak n digit dari posisi kanan. Nah, kalau tadi left kita mengambil dari posisi kiri, nah right ini kita mengambil dari posisi kanan. Ya, kita kembali ke perintah SQL-nya. Jadi kalau tadi kita mengambil dari kiri, sekarang kita akan mengambil dari kanan. Jadi left ini kita ganti dengan right. Ya, misalnya 3, ya. Kemudian 3 digit. 3 digit nama ya. Kita nggak usah kasih ini aliasnya. Nah, kalau kita jalankan ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi dengan menggunakan fungsi right, maka dia akan mengambil mulai dari posisi paling kanan sebanyak jumlah yang akan kita kasih misalnya. Nah, di sini pada contoh ini kita kasih 3, artinya dia akan mengambil
3 digit dari posisi kanan. Ya, jadi dari kanan ke kiri sebanyak 3. Ya. Demikian juga misalnya kita ganti misalnya 5, ya. Kita jalankan lagi. Nah, dia akan mengambil 5 digit dari kanan ke kiri. Ya. Oke, selanjutnya kita udah belajar mengenai left, right. Selanjutnya L-trim, ya. L-trim digunakan untuk menghilangkan semua karakter blank atau spasi pada awal suatu ekspresi string. Jadi kadang di dalam sebuah tabel ada isi dari kolom-kolom tertentu memiliki spasi atau blank. Itu kita bisa hilangkan menggunakan perintah L-trim. Contohnya seperti ini, ya. Misalnya kita mempunyai perintah seperti ini, select L-trim misalnya ada spasi, ya, sebanyak 3. Pertama, ya, S L-trim text misalnya, kita kasih alias. Nah, kalau kita jalankan seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Jadi dengan menggunakan perintah L-trim, spasi yang ada pada string akan dihilangkan, ya. Jadi perintah L-trim ini akan menghilangkan spasi atau blank yang ada di dalam string, ya. Oke, kemudian R-trim. R-trim ini digunakan untuk mendapatkan string serta menghapus semua blank spasi yang ada di belakang string tersebut. Jadi kalau L-trim tadi dia menghapus spasi yang ada di sebelah kiri, kalau yang ini yang ada di sebelah kanan atau R-trim, ya. Jadi sama dengan yang tadi, ya. Kalau misalnya kita ada perintah seperti ini, select R-trim, kita punya string, ya, misalnya good morning, ada spasi misalnya, ya, maka nanti akan spasi yang ada di sebelah kanan itu akan dibersihkan atau dihilangkan dari string, ya. Jadi di sini blank spasi atau blanknya tidak ditampilkan karena ada perintah R-trim. Oke. Kemudian substring, ya. Berikutnya adalah substring. Substring digunakan untuk mendapatkan substring dari suatu string. Bisa dimulai dari posisi tertentu dan sebanyak n buah karakter. Jadi substring ini digunakan untuk mengambil sebuah nilai di mana nilainya ditentukan mulai dari posisi keberapa sebanyak n buah karakter. Ya, misalnya kita akan memberikan perintah seperti ini, select substring selamat datang, 2,5. Ya, coba kita untuk lebih jelasnya kita langsung ilustrasikan di SQL Server-nya. Select substring, ya. Misalnya kita punya teks tulisannya selamat datang. Nah, kita mau kasih perintah substring di mana saya mau mengambil di posisi yang kedua sebanyak 5 karakter, ya. Jadi dari string selamat datang ini kita akan mengambil mulai dari posisi yang kedua, ya. Jadi dimulai dari E di sini, ya, posisi yang kedua. Nah, sebanyak 5.
Ya, coba kita jalankan perintahnya. Nah, jadi nanti kalau ada perintah seperti ini, maka hasilnya adalah lama. Jadi, posisi kedua sebanyak 5. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya dari contoh ini, kalau kita mau menampilkan kata selamat aja, maka kita mulai dari posisi pertama. Ya, jadi 1 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7. Ya. Jadi sebanyak 7 huruf. Ya, maka hasilnya nanti ini adalah selamat. Ya, jadi kalau kita jalankan. Nah, oke. Bagaimana kalau misalnya kita mau menampilkan hasilnya adalah datang? Maka tentunya di sini kita akan hitung dulu. Kita mulai dari posisi kemana? Berapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita di posisi mulai dari posisi 9 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebanyak 6 huruf atau karakter. Jadi kalau kita jalankan hasilnya adalah datang ya. Jadi di sini fungsi dari substring di sini adalah memilih karakter tertentu di mana pengambilan karakter itu diawali dengan posisi ditentukan dari posisi berapa sebanyak berapa karakter. Ya. Oke. Selanjutnya fungsi yang lain adalah lower. Ya, lower digunakan untuk membuat ekspresi string menjadi huruf kecil semua. Jadi kalau ada perintah lower ya di sini, maka semua string yang ada di dalam perintah itu akan menjadi huruf kecil. Jadi misalnya seperti ini. Select lower misalnya di sini selamat datang. Nah, kalau kita jalankan seperti ini, maka hasilnya akan menjadi huruf kecil. Ya. Atau misalnya semuanya huruf besar di sini. Selamat datang. Kalau kita kasih perintah lower, maka hasilnya akan menjadi huruf kecil. Itu kegunaan dari fungsi lower. Oke. Selanjutnya adalah upper. Upper ini adalah kebalikan daripada lower, di mana upper ini membuat semua menjadi huruf besar. Misalnya kita kasih perintah select upper selamat datang. Ini huruf kecil. Kalau kita kasih perintah upper, maka hasilnya akan menjadi huruf besar. Ya, jadi semua string yang ada di dalam upper ini akan menjadi huruf besar. Oke. Nah, kelompok fungsi yang berikutnya adalah mengenai fungsi date. Ya. Bagian yang paling sulit ketika bekerja dengan tanggal adalah untuk memastikan bahwa format tanggal Anda mencoba untuk memasukkan sesuai dengan format kolom tanggal dalam database. Jadi kadang format tanggal itu berbeda-beda ya di dalam database. Jadi makanya di sini kita menggunakan sebuah fungsi khusus untuk tanggal ya. Ada beberapa fungsi sebagai fungsi tanggal pada SQL, diantaranya adalah current timestamp. Ya, current timestamp ini digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu sekarang dengan format tahun, bulan, hari, jam,
menit, dan detik. Ya, jadi current timestamp ini formatnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita kasih perintah select current timestamp, maka hasilnya menggunakan format seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi misalnya select current timestamp, ya. Yes, misalnya kita kasih date, ini aliasnya tanggal misalnya. Oke. Kalau kita jalankan, nah jadi di sini hasilnya adalah tahun, bulan, tanggal, kemudian jam, ya, menit, dan detik. Ya, di sini format yang dihasilkan dari current timestamp. Ya. Fungsi berikutnya yaitu dateAdd. DateAdd menghasilkan sebuah nilai tanggal baru berdasarkan pada penambahan dengan suatu interval pada suatu nilai tanggal. Nah, cara penulisan dari sintaks dateAdd ini adalah dateAdd, datePath, number, date. Nah, fungsi dateAdd memiliki 3 argumen. Ya. datePath adalah parameter untuk menentukan data yang akan ditambahkan nilainya, misalnya hari, bulan, atau tahun. Jadi datePath ini di sini biasanya ada 3, yaitu day, month, dan year. Ya, jadi di sini nanti kita akan menghitung berapa jumlah hari, jumlah bulan, atau tahun. Ya. Kemudian number adalah nilai angka berapa besar data akan ditambahkan. Jika nilai angka berisi nilai pecahan, maka akan dibulatkan ke bawah. Misalnya angka 1.75 akan dibulatkan menjadi 1. Date adalah ekspresi data berupa tipe datetime atau small datetime. Nah, contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Select dateAdd day, jadi di sini datePath-nya adalah menggunakan day. Jadi jumlah hari yang akan dihitung sebanyak 5 dari tanggal beli, kemudian aliasnya tanggal bayar from penjualan. Nah, jadi hasilnya ini nanti adalah tanggal bayar datanya diambil dari tanggal beli ditambah 5 hari. Jika data tanggal beli bernilai 5 Juli 2009, maka tanggal bayarnya akan ditampilkan adalah 10 Juli 2009. Ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke SQL-nya. Di sini saya mempunyai tabel penjualan. Oke, saya tampilkan dulu isi dari tabel penjualan. Select bintang from penjualan. Nah, di sini ada tanggal beli, misalnya kita menggunakan dateAdd, ya. Select ya, dateAdd. Timestamp-nya misalnya day, ya, kita tentukan day. Nah, sebanyak 5 dari tanggal beli S tanggal bayar from penjualan. Ya, jadi di sini kita akan menentukan tanggal bayarnya. Tanggal bayar kita tentukan dengan menambahkan 5 hari dari tanggal belinya. Ya, jadi perintah ini akan membuat tanggal bayar secara otomatis
sebanyak 5 hari dari tanggal beli. Ya, jadi kita bisa tampilkan juga di sini tanggal beli, koma, ya. Date at D sebanyak 5 hari dari tanggal beli. Kita kasih alias tanggal bayar. Di mana kolom-kolom ini kita ambil dari tabel penjualan. Oke, kita jalankan perintah ini. Klik kanan, pilih execute. Nah, jadi di sini tanggal beli tanggal 1 Maret 2020, maka tanggal bayarnya adalah 6 Maret 2020. Jadi ada penambahan 5 hari dari tanggal beli. Oke. Jadi jelas di sini ya perintah date at ini. Oke, fungsi berikutnya yaitu date diff. Date diff digunakan untuk menghasilkan data angka selisih tanggal dan waktu di antara dua tanggal. Cara penulisan sintaksnya adalah date diff, date part, start date, end date. Ya. Nah, di sini date part-nya parameternya yang menguntungkan pada bagian tanggal untuk dihitung perbedaannya. Misalnya apakah menggunakan day, ya, month, atau tahun. Start date adalah tanggal awal. Start date adalah sebuah ekspresi yang menghasilkan tipe data, date time atau small date time atau karakter string dalam format tanggal. Karena akurasi small date time sampai pada menit, maka ketika small date time digunakan, detik dan milidetik akan bernilai 0. End date adalah tanggal akhir untuk proses perhitungan. End date adalah sebuah ekspresi yang menghasilkan tipe data date time atau small date time atau karakter string dalam format tanggal. Tipe data hasil fungsi date diff adalah nilai integer. Nah, catatan di sini start date dikurangi oleh end date. Nah, jika start date-nya lebih kecil dari end date, maka nilai hasilnya akan negatif. Jadi, hasil dari date diff ini adalah berupa integer. Jadi, kalau start date-nya start date lebih kecil dari end date, maka nilai hasilnya akan negatif. Contoh berikut menentukan perbedaan dalam hari antara tanggal saat ini dengan tanggal publikasi pada tabel titles. Ya, jadi misalnya kita akan menghitung jumlah hari, ya, sejak publish day sampai hari ini. Jadi kita akan menghitung jumlah harinya dari sebuah tabel title, ya. Misalnya untuk lebih jelasnya kita lihat di SQL-nya. Di sini saya sudah punya tabel namanya titles, ya. Select bintang from titles. Jadi saya punya tabel namanya titles. Nah, misalnya kita akan menghitung jumlah jumlah hari mulai dari pub date-nya. Jadi kita kasih perintah select update date diff update get date. Get date ini adalah mengambil tanggal hari ini of days from titles. Ya, jadi di sini saya akan menghitung jumlah hari sejak publish date-nya, ya. Coba kita lihat dulu.
ya. Oke, kita jalankan dulu. Oke. Di sini kita harus tambahkan timestamp-nya, ya, day, ya. Kita akan menghitung jumlah hari, ya, dari di mana kita akan menghitung dari selisih antara publish date dengan get date-nya. Ya, jadi kalau kita jalankan, nah, jadi di sini dari 10 Januari 2019 sampai dengan hari ini, jumlah harinya adalah 521. Nah, dari 5 Februari 2000 sampai hari ini adalah 7.435 hari. Nah, sama juga pada waktu kita akan menghitung berapa jumlah bulan. Ya, jadi di sini day-nya kita ganti dengan month. Ya, month. Nah, kalau tadi kita menghitung hari, sekarang bulan. Berapa bulan jaraknya dari tanggal publish sampai dengan hari ini. Nah, di sini kalau kita menggunakan timestamp month, ya, jadi dari tanggal 10 Januari 2019 ada 17 bulan. Ya. Sedangkan dari 5 Februari 2000 ada 244 bulan. Ya, sama juga jika kita ganti month dengan year. Nah, year ini untuk menghitung jumlah tahun. Ya. Kalau kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Jadi 10 Januari 2019 sampai hari ini adalah 14 Juni 2020, maka jumlahnya adalah 1 tahun, selisihnya 1 tahun. Nah, sedangkan dari 5 Februari 2000 selisihnya adalah 20 tahun, ya. Oke, jadi itu kira-kira penggunaan dari fungsi dative di SQL Server. Nah, ada beberapa fungsi lagi, yaitu day menghasilkan angka tanggal, ya, dari tanggal ekspresi, contoh day slash date, ya. Kemudian month, ini untuk mengambil nilai bulan, ya. Kemudian year untuk mengambil nilai tahun. Nah, get date adalah menghasilkan data tanggal dalam waktu sekarang pada SQL Server. Jadi kalau ada get date, ya, fungsi get date itu mengambil tanggal hari ini. Ya. Sekarang kita masuk ke fungsi convert, ya. Fungsi convert digunakan untuk mengkonversi ekspresi dari suatu tipe data ke tipe data lainnya. Jadi format penulisannya adalah convert, data tipe, kemudian bisa dikasih panjangnya berapa, ekspresi, kemudian stylenya, ya. Penjelasan argumen dari fungsi convert adalah sebagai berikut. Expression adalah semua bentuk ekspresi yang valid dalam Microsoft SQL Server. Kemudian data tipe adalah target tipe data hasil konversi, termasuk Big-in dan SQL varian. User defined data type tidak bisa digunakan. Length, parameter opsional dari tipe data char, nvarchar, char, varchar, binary, atau var binary. Nah, style adalah pilihan format yang digunakan untuk mengkonversi antara tipe data, seperti format tanggal atau string. Dapat berupa salah satu dari nilai berikut. Misalnya kita akan mengubah datetime ke karakter. Nah, di sini ada beberapa style, ya. Contoh style misalnya dengan menggunakan abad atau, ya, without
Century atau dengan menggunakan with Century, maka formatnya seperti ini, stylenya ada seperti ini. Jadi kalau tanpa Century atau tanpa abad, kita langsung kasih stylenya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi selain yang ada di materi ini, masih ada bentuk style yang lain. Nah, untuk lebih detailnya nanti Anda bisa masuk ke alamat website yang saya sudah berikan pada materi ini. Ya. Nah, untuk masing-masing style ini, bentuk input-outputnya berbeda-beda. Ya, jadi misalnya untuk style 0 atau 100, itu dia akan menghasilkan output default ya seperti ini. Jadi ada bulan, nama bulan 3 digit, hari, kemudian tahun, kemudian ada jam, menit, ya, kemudian ada AM, PM di sana, ya. Nah, untuk 101 atau 1 itu formatnya MM, DD, YY. Nah, biasanya ini untuk standar di United States ya, untuk Amerika ya misalnya. Kalau 102 itu untuk ANSI ya, American National Standard International. Ya, ini untuk 102. Kemudian 103 itu untuk British atau French ya, penanggalan yang ada di Inggris atau Prancis ya, menggunakan DD, MM, YY. Nah, kemudian yang 4 untuk Jerman, 5 untuk Italia, ya, dan seterusnya. Jadi untuk lebih jelasnya Anda nanti masuk ke website ini dan lihat tipe-tipe style yang ada di sana. Oke. Nah, contoh penggunaan fungsi convert misalnya, kita bisa menggunakan perintah seperti ini: select, convert, date time, kemudian ini. Kemudian select, convert, end varchar, get date. Nah, ini adalah style tipe ya, stylenya ya. Tipe 0, 1, 2. Ya. Jadi kalau perintah select, convert, end varchar, get date, 0, artinya kita akan mengkonversi tanggal hari ini ke dalam end varchar, di mana mengambil style defaultnya di sini. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita demonstrasikan di SQL-nya. Ya. Select, ya, convert, misalnya date time, misalnya 01 bulan ya, 02 2020. Nah, jadi di sini kita akan mengkonversi string ini ke dalam bentuk date time. Ya, jadi oke, jadi hasilnya seperti ini, ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan select, convert, end varchar, kemudian get date, jadi tanggal hari ini, kemudian kita kasih style 0. Ya, jadi di sini kita akan, nah, jadi kita kasih 0 ini artinya dia stylenya default ya, jadi keluarannya adalah tulisan seperti ini: bulan, 3 digit nama bulannya, kemudian tanggalnya, tahun, kemudian jam, menit, kemudian AM ya, karena ini masih masuk ke AM ya. Nah, demikian juga untuk misalnya kita pilih style yang lain misalnya ya, misalnya satu, kita kasih alias tanggal 1, ini aliasnya ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Atau kita kasih
dengan menggunakan abadnya ya, 101. Hasilnya seperti apa jadinya. Nah, jadi ada perbedaan dengan menggunakan century dan tidak menggunakan century. Ya, misalnya tadi ini without century ya. Kita gunakan with century-nya. 0 kita ganti 100. Hasilnya seperti apa? Nah, ini sama untuk defaultnya sama ya. Nah, yang berbeda di sini adalah untuk satunya atau 101. Jadi misalnya ini 1. Kita kasih ini. Nah, di sini ada 2 digit ya, masing-masing 2 digit untuk tanggal, bulan, tanggal dan tahunnya. Ya. Tapi dengan menggunakan abad atau with century, maka di sini berubah format ya, yaitu bulan, tahunnya menampilkan tahun secara utuh di sini. Ya. Itu perbedaannya. Nah, kadang juga kita kasih panjang, bisa kita menambahkan panjang dari hasil konversi kita, misalnya select, convert, and varchar. And varchar sebanyak 10. Ya, ini panjangnya maksudnya get date. Oke. S tanggal misalnya. Ini aliasnya. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan panjang karakternya 10 seperti ini. Nah, di sini harusnya Juni 14, 2002. Jadi kalau tidak ada style di sini artinya dia mengacu ke style default. Ya, misalnya ya. Karena saya kasih di panjangnya 10, maka hasilnya seperti ini. Kalau misalnya saya kasih 11, nah makanya hasilnya seperti ini ya. Kalau 10 ini tahunnya nggak kelihatan, ya, kurang 1 digit yang tadi yang pertama. Ya. Jadi di sini tipenya ini kita bisa kasih berapa digit yang akan kita tampilkan ya, dengan menggunakan perintah convert. Oke. Selanjutnya ada beberapa fungsi tambahan lagi di dalam SQL Server. Misalnya isDate ya. IsDate yaitu memeriksa sebuah ekspresi tanggal dan mengembalikan nilai integer 1 jika valid dan 0 jika invalid. Jadi biasanya fungsi-fungsi ini digunakan untuk mendeteksi sebuah ekspresi apakah dia isDate atau tidak. Ya, jadi perintahnya adalah select isDate ya. Misalnya seperti ini. Select isDate 01/01/2020. Kita kasih alias ya. Nah, kalau hasilnya 1 artinya ini adalah sebuah tanggal. Ya, jadi isDate ini hanya mendeteksi sebuah string yang kita masukkan di dalam ekspresi ini. Jadi kalau 1 artinya iya, kalau 0 artinya false ya. Nah, itu salah satu
fungsi lain yang ada di dalam Microsoft SQL Server. Kemudian is_null, ya, is_null digunakan untuk memeriksa suatu kolom apa datanya atau tidak, dan jika tidak ada datanya atau null, maka diberi data pengganti. Jadi biasanya di dalam sebuah tabel misalnya isi kolom tertentu itu misalnya 0 atau null, maka kita bisa kasih perintah select is_null harga, 0. Artinya kalau dia 0 kita ganti dengan 0, ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di tabel barang, ya. Select bintang from barang. Oke, di sini ada di kolom harga ada satu yang null, ya. Jadi bagaimana menggunakan perintah is_null untuk mengganti null ini menjadi 0. Jadi pertama-tama kita harus tampilkan dulu isi dari kolom ini, ya. Misalnya select ID, kode, nama, harga from, barang. Nah, coba kita tampilkan dulu semua kolomnya. Ini harus koma, ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah is_null untuk menghilangkan null ini pada kolom harga. Jadi dari perintah ini kita kasih perintah is_null harga, kita ganti dengan 0. Jadi kalau dia 0, kalau kolom harganya 0, maka diganti dengan angka 0. Ya, kita kasih alias misalnya harga barang. Nah, jadi kalau kita jalankan ini, nah, yang tadi 0 itu kita ganti dengan 0, ya. Jadi di sini contoh penggunaan is_null. Jadi dia akan memeriksa kolom harga ini apakah ada yang is_null. Kalau ada, maka dia ganti dengan 0, ya. Oke, demikian juga untuk is_numeric, ya. Ini salah satunya juga is_numeric, ya. Hampir sama dengan is_date. Jadi digunakan untuk memeriksa apakah isi suatu data berupa data angka atau tidak. Nilai kembalian berupa integer 1 jika valid dan 0 jika invalid. Oke, teman-teman, inilah contoh-contoh fungsi yang ada di dalam Microsoft SQL Server. Masih banyak lagi fungsi-fungsi yang sudah disiapkan oleh Microsoft SQL Server. Nanti Anda browsing sendiri di internet, ya, banyak, ya, contoh-contoh penggunaan fungsi yang ada dalam SQL. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sesi kali ini. Kita akan ketemu kembali pada sesi berikutnya dengan pembelajaran yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa.